Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita menyambung pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya ingin menyambung masalah fenomena perdukunan, ya. Bahwa masalah perdukunan di sebagian masyarakat Indonesia ini memang sangat kental sekali, ya. Saking kentalnya masalah perdukunan ini, sebagian masyarakat kita kalau ada yang sakit, ya, yang pertama kali itu bukannya ke dokter, bukannya ke rumah sakit, tapi ke dukun. Itu kalau perihal penyakit. Ada juga, ya, banyak orang yang mendatangi dukun itu dengan keperluan-keperluan tertentu. Misalnya supaya usahanya dilancarkan, supaya warungnya atau tokonya laris, ya, yang terkait dengan rezeki tentunya, atau sebagian orang yang meminta kekayaan, ya, itu datangnya ke dukun, atau minta dibukakan aura positifnya, minta dibukakan pintu-pintu aura yang bisa menarik rezeki atau menarik senangnya orang kepada dia. Itu biasanya mendatangi dukun. Adapun di antara dukun-dukun tersebut, ya, di antara tata cara pengobatannya adalah dia berkolaborasi atau meminta bantuan bangsa jin, ya. Mereka biasanya meminta bantuan setan, ya. Di antara jin itu ada yang Islam, ada yang kafir. Tapi kalau dia sudah bekerja sama dengan dukun, itu namanya semuanya juga setan. Apalagi yang mau disuruh-suruh hanya demi mendapatkan upah, ya, yang tidak seberapa. Nah, di antara dukun-dukun itu biasa memanggil setannya dengan berbagai macam media, ya. Ada yang dengan membakar kemenyan, ada yang dengan wirid-wirid, jampi-jampi, ya. Maka tidak heran di antara pengobatan para dukun itu biasa menggunakan media-media tertentu. Media itu biasanya adalah yang diminta oleh setannya atau oleh hodamnya atau oleh jinnya. Misalnya yang biasa diminta oleh mereka itu adalah darah, ya. Mungkin melalui hewan, biasanya ayam cemani, ayam yang hitam, warnanya hitam, bulunya sampai paruhnya, sampai kakinya juga hitam, sampai jenggernya juga hitam, ya. Ayam camani namanya kalau di orang Sunda. Atau dengan kepala kerbau, kepala kambing, atau media-media lain yang mungkin dianggap ringan, ya, tergantung siapa itu pasiennya. Nah, tentu itu adalah media-media yang biasa diminta oleh bangsa jin sebagai syarat dalam pengobatan. Jadi jinnya itu akan patuh, akan taat mematuhi dukunnya ketika permintaannya dipenuhi. Kemudian di antara dukun itu biasa qomat kamit ketika melakukan proses pengobatannya, qomat kamit dengan lapad-lapad yang kadang tidak dipahami, atau ada gerakan-gerakan tertentu, ya, sehingga membuat pasiennya itu menjadi lebih yakin, gitu, ya. Kadang gerakannya dibuat-buat supaya heboh, gitu, ya, padahal sebetulnya nggak ada kekuatan apapun, gitu, ya. Nah, itu ciri-ciri kalau pengobatan itu pengobatan dukun. Tapi masih mending kalau dia itu memang mengaku dukun, ya. Masih mending, maksudnya ya orang Islam, orang yang tahu ilmunya akan jauh dari perdukunan karena tahu ini dukun. Tapi tidak jarang
si dukun itu zaman sekarang dia mengaku bahwa dia adalah sebagai ustadz, sebagai kiai, sebagai ajengan, ya, dengan mengajarkan kesyirikan-kesyirikan yang bagi orang awam menjadi subhat, menjadi samar, ya. Karena ini dianggapnya dari ustadz, dianggapnya dari kiai, dari ajengan, maka diikutin oleh pasiennya atau oleh umatnya. Padahal dia sebetulnya bukan ustadz, tapi dia dukun, atau dikatakan uskun, ustadz dukun, gitu. Nah, ini yang lebih berbahaya sebetulnya, ya. Ya mungkin kalau tampilannya ustadz, biasanya amalan-amalannya berupa ayat-ayat Al-Quran, atau kalau dia ngasih jimat-jimat, tulisan juga tulisan-tulisan Al-Quran, ya, untuk dipajang, untuk ditempel di tembok biasanya, atau untuk disimpan di dompet, atau untuk disimpan di atas lemari, ya, sebagai penjagaan, sebagai pelindungan diri, ya, atau dalam bentuk kaligrafi, mungkin kaligrafi yang kadang sangat tidak dipahami oleh kita yang membacanya, ya. Itu kaligrafi ataupun wafak-wafak ataupun jimat-jimat yang dianggap sebagai penjagaan, perlindungan diri. Nah, itu termasuk jimat-jimat yang memang harus jauh dari tauhid kita semua, karena itu akan merusak ketauhidan kita semua. Kemudian di antara ciri dukun itu biasanya mereka dalam pengobatannya itu, ya, ada syarat-syarat tertentu. Syarat mahar di awalnya, mungkin harus bayar berapa ratus ribu, berapa juta dan sebagainya. Kemudian harus membeli benda-benda tertentu yang kadang harganya tidak terjangkau oleh masyarakat yang miskin, gitu, ya. Kemudian mungkin juga bisa harus transfer materi sekian rupiah dan sebagainya, gitu, ya. Termasuk dalam pengobatannya juga bisa saja mereka menggunakan transfer energi, dengan bahasa transfer energi, ya. Selain transfer materi juga mereka, kalau transfer materi dari pasien kepada dukunnya, kepada ustadznya. Kalau transfer energi itu dari ustadznya ke pasiennya, ya. Baik, ya, pengobatannya jarak dekat atau pengobatannya jarak jauh, itu biasanya ada transfer energi, ya. Atau di dalam pengobatannya si dukun-dukun itu biasanya, ataupun ustadz sekalipun namanya, menampilkan hal-hal yang mistik, ya, atau hal-hal yang di luar nalar, ya. Misalnya keluar paku dari dalam kelapa, atau dia membawa batu aki atau batu tertentu yang si batu itu bisa bergetar atau bisa menyala, ya, atau dia punya keris atau benda lain, ya, yang bisa berdiri misalkan, ya, tanpa ditopang apapun, atau batu akik dicelupkan di ini bisa berputar-putar. Nah, itu sebetulnya ada trik-trik di dalam sulap juga seperti itu, ya, dan dipraktekkan oleh sebagian dukun, kemudian diklaim bahwa itu bukan trik, bahwa itu bukan sulap, tapi itu adalah dari kekuatan gaib yang dia miliki. Nah, ini udah masuk kepada penipuan tentunya. Jadi biasanya trik-trik itu diperlihatkan kepada pasiennya, supaya si pasiennya atau orang lain yang melihatnya menganggap si ustadz itu ustadz yang hebat, ustadz yang sakti, ya, ustadz yang memiliki ilmu gaib, ilmu karomah dan sebagainya, gitu, ya. Dengan demikian orang-orang yang melihatnya akan kagum dan akan termotivasi untuk berobat, untuk mengobati penyakitnya, atau untuk mengobati permasalahan hidupnya kepada ustadz tersebut. Jadi itu bagian dari promosi, ya, yang tentu itu adalah kekeliruan, kesalahan, karena itu promosinya melalui penipuan. Demikian teman-teman sekalian, ciri-ciri dukun, ya, kemudian uskun, yang tentu
Berbeda dengan ruqyah syariah. Ruqyah syariah itu tanpa syarat sebetulnya ya. Tidak ada syarat harus membawa apa, harus menggunakan apa medianya dan sebagainya, nggak ada. Ruqyah itu hanya bacakan Al-Quran dengan niat penyembuhan, dengan niat mengobati, dan yang dibacanya kalamullah, bukan lafaz-lafaz yang lain yang tidak dipahami oleh manusia. Demikian, mungkin mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.